di luar. Mereka berteriak, Domi, ya cepat melompat, Domingus, ya cepat melompat. Sambil saya lari, saya sambil jawab, lo gimana saya mau lompat, saya pendek begini, nggak bisa. Gitu. Akhirnya di ujung sana ada pagar kaum duri. Lalu di sana saya angkat pagar kaum duri itu. Lalu saya paksa tubuh saya keluar. Setelah sampai di luar pagar, saudara, lalu masa itu langsung potong lagi ini. Parahnya kena kaum durinya, saudara. Tiba-tiba mereka ngomong, wah kita nggak bisa kejar, kita nggak bisa dapat orang ini lagi, kita nggak bisa keluar dari pagar ini. Saya lihat ke belakang loh, ini pagarnya besar, kenapa nggak bisa keluar? Ternyata Tuhan mungkin menampakkan kaum duri yang baru lagi, saudara. Makin mereka nggak bisa keluar, saudara. Akhirnya saya jalan bersama teman orang ini, lalu sama-sama jalan sambil berdoa, Tuhan, ini kami 3 orang berani serang paling-paling berantem, tapi malam hari ini kalau seminggu saya akan masuk surga. Saya tidak mencuri, saya tidak bersalah dengan mereka. Selesai berdoa, saya buka mata, ternyata bertemulah dengan masa, saudara. Bertemu dengan banyak orang lagi di sini, saudara. Lalu waktu saya lihat, teman saya pun menghilang, saudara. Saya lihat begini, yang satu 5 meter di sana, yang satunya 10 meter di sana, saudara. Waktu mereka lari pun gak kasih tahu saya, ayo Domi kita lari, ada masa. Mereka larinya diam-diam, saudara. Akhirnya masa itu lalu mereka alihkan senter, lalu mereka berkata, no, itu ada mahasiswa yang lari di sana, ayo kejar. Lalu mereka kejar teman 2 orang ini. Akhirnya mereka dicincang sampai habis-habisan, saudara. Yang satu dibunuh, dipotong sampai belakangnya 9 kali. Yang satu ini udah terbelah, udah bolong. Ini udah dibelah, saudara. Jantungnya diambil, mereka makan. Karena teman saya pura-pura mati di sampingnya 5 meter dari dia, saudara. Lalu saat itu saya lari menuju ke rumah saudara saya. Waktu sampai di depan rumah saya mulai ketuk pintu 2 kali. Tidak ada yang membuka pintu bagi saya, saudara. Lalu saya berdoa penyerahan diri yang terakhir. Tuhan, berikanlah kesempatan bagi saya untuk hidup. Malam hari ini kalau saya meninggal, saya akan masuk surga. Berikanlah kekuatan bagi saya. Saya tidak mencuri, saya tidak bersalah bagi mereka, Tuhan. Saya tidak bersalah. Tolong saya, Tuhan. Setelah saya mulai berdoa, saya mulai ketuk lagi pintu. Karena ketukan pintu agak keras, saudara. Masa turun dari jalan raya, mereka dengar ketukan pintu itu. Lalu mereka alihkan senter menuju ke saya. Tiba-tiba mereka berkata, ada mahasiswa di depan pintu. Saat itu saya berdoa gitu karena situasi sudah nggak memungkinkan untuk kami sebagai mahasiswa hidup, ya. Akhirnya mereka alihkan senter menuju ke saya. Lalu mereka berteriak begini, wah itu mahasiswa, ada orang dalam di sana, ayo tangkap, ayo kejar, saudara. Lalu mereka menuju ke saya. Akhirnya malam itu saya ditangkap. Waktu saya jadi mau lari pun nggak bisa lagi, saudara. Karena mereka jumlah sekitar 15 lebih, 20 lebih orang, saudara. Akhirnya mereka tangkap saya, lalu tangan saya diikat dua di belakang. Kepala saya mulai dibungkus pakai kain putih, mulai dibungkus pakai sarung itu, saudara. Selanjutnya saya dibawa. Waktu saya dibawa, saudara, itu pedangnya udah nempel di leher. Makanya malam hari itu badan saya tergoncang kayak gini. Itu badan saya tergoncang luar biasa, saudara. Ya. Tapi saya berdoa, saya bilang, Tuhan, berikanlah kekuatan bagi saya tidak mencuri, saya tidak bersalah dengan mereka. Berdoa pun bukan berdoa dalam hati, berdoanya kencang-kencang. Tujuannya hanya satu, kalau berdoa dalam hati orang lain gak dengar. Tapi kalau saya berdoanya kencang, polisi dengar, tentara dengar, pasti datang nolong. Tapi cuma mereka nonton, pakai senjata, suara, cuma nonton kayak gini, suara. Waktu saya ditangkap, sebelum kepala saya dibungkus, saya lihat belakang, ini ada polisi, ada tentara. Tapi mereka gak nolong kami. Padahal kampus kami di belakang Mabes TNI Cilangkap, pusat teritorial di situ, saudara. Tapi mereka nggak bisa menolong siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus. Akhirnya saya dibawa. Waktu saya dibawa itu pedang udah nempel di leher. Di situ saya mulai berdoa, Tuhan, malam hari ini kalau saya meninggal saya akan masuk surga. Taunya ada yang tendang dari belakang. Ternyata kan mata saya dibungkus, saudara. Situ nggak melihat apa-apa. Itu hampir sekitar 9:30 ya, udah hampir sejam 9:30, saudara. Lalu di situ ada yang tendang saya masuk ke dalam got 2 meter. Itu nggak bisa bangun lagi, saudara. Lalu orang itu dia mulai angkat saya dalam got itu. Selanjutnya orang itu dia taruh di atas, dia angkat saya taruh di atas kepala kayak gini, baru dia bantu saya, saudara, di situ. Akhirnya saat itu saya pingsan. 5 menit kemudian saya sadar. Saya berdoa begini, Tuhan, berikan kekuatan bagi saya. Waktu saya berdoa seperti ini, saudara, saya pikir masa itu udah pergi. Tahunya masa itu masih ada. Lalu mereka ngomong, loh, orang ini masih berdoa. Orang ini masih hidup. Coba sakit jangan berdoa, diam-diam aja. Tapi justru semakin dianiaya, saudara, doanya kencang gitu, saudara. Tahu itu dari mana? Mungkin dari konstituan lah, ya, saat itu. Akhirnya saudara saya mulai tetap berdoa, Tuhan berikan kekuatan bagi saya. Orang ini masih berdoa. Mereka pakai balok, saya dipukul lagi, saudara. Disiksa lagi di situ, saudara. Akhirnya mereka mulai ngomong ini, ayo
Waktu saya mau bangun, tiba-tiba jatuh lagi. Aku jatuh lagi karena fisik saya udah gak kuat lagi, saudara. Akhirnya, lalu mereka pegang di tangan sebelah kiri ini. Saya ditarik gaya anjing gitu, saudara. Lalu saya diseret di sana, lalu di sana saya berdoa begini, Tuhan. Engkau berkata dalam Matius pasal yang kelima ayat yang 10, berbahagialah orang yang dianiaya, maka mereka akan melihat surga. Saya kenal percaya, Engkau ada di samping saya. Waktu itu cuma hanya berdoa, ngomong aja. Ayat ini pun gak pernah hafal, saudara. Pokoknya ayat ini gak pernah hafal, tapi coba baca di sana. Hampir benar juga gitu, saudara. Gak pernah ngomong, saudara. Gak pernah hafal ayat ini. Tapi tiba-tiba ya itulah mungkin kekuatan Tuhan lah, ya. Akhirnya saat itu, saudara, lalu ketika saya berdoa gini, saya bilang, Tuhan, saya yakin dan percaya Engkau di samping saya. Tiba-tiba di sana ada suara Tuhan berkata gini, ada suara bisikan yang membuat saya itu luar biasa gitu. Dia berkata gini, jangan takut, saya tetap mengerti engkau, saya Tuhan Allah. Ketika saya dengar suara itu, saudara, yang tadi badan saya tergoncang kayak gini, tiba-tiba roh ketakutan hilang, tinggal damai sejahtera. Dan damai yang kudapat pada malam hari itu melampaui akal dan pikiran saya, saudara. Tapi saya lihat itu pedang yang berlayar pun itu kayak apa, saudara? Itu nggak ketakutan lagi. Lalu mereka berkata gini, wah firman mahasiswa, kita dapat orang dalam. Itu tahunya ada satu kelompok di sana. Mereka berkata gini, mereka jawab begini, ayo masuk di tengah-tengah lingkaran sini. Saya ditolak, masuk di tengah-tengah lingkaran masa itu. Tiba-tiba mereka berteriak begini, ayo potong. Lalu mereka tepuk tangan sama-sama, potong. Mereka orang begini, saudara. Tapi kan mata saya masih dibungkus, saya diam, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya mau dibunuh, Tuhan, tolong saya. Malam hari ini kalau saya meninggal, saya akan masuk surga. Saya tidak mencuri, saya tidak bersalah. Akhirnya ada yang bilang, ayo potong, ayo bunuh. Ada yang bilang, jangan bunuh dulu. Coba buka sarung di kepalanya. Jangan-jangan kita salah potong, ini teman kita. Akhirnya mereka datang, ada yang datang, lalu dia buka sarung di kepala saya, lalu saya buka mata kayak gini. Wah, di sana banyak massa, di sana banyak orang, tapi wajah mereka kayak setan gitu, saudara. Ya, wah itu kayak setan, saudara. Lalu mereka sentar dari kaki sampai di wajah saya, lalu mereka berkata, ini mahasiswa, ini orang Kristen, bunuh dia. Agar di malam hari bisa berkata gini, Tuhan, saat ini saya serahkan nyawa saya ke dalam tangan Kasih-Mu, ampuni mereka. Tiba-tiba dia bilang, jangan bunuh dulu. Ada satu bapak dia datang lagi, dia bawa balok, saudara. Dia bawa balok, dia berdiri di samping saya, saudara. Dia berdiri di samping saya, di samping kiri. Lalu dia berkata, di sana dia paksa saya, saudara. Di sana dia paksa saya. Di sana dia paksa saya harus ikut kemauan kepercayaan mereka, saudara. Mereka paksa saya harus ikut kemauan mereka. Tapi saat itu saya nggak mau, saudara. Tiba-tiba saya berkata gini, bahwa hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Di luar Yesus pasti binasa. Orang itu saat itu mungkin dia marah. Akhirnya dia pakai balok itu. Lalu dia pukul di kepala saya bagian belakang. Saya jatuh ke depan 2 meter. Selanjutnya tidak sadar lagi, saudara. Tapi ketika roh saya keluar dari tubuh saya, saudara, itu seperti saat orang mau lari, saudara. Seperti saat orang mau lari lagi, saudara. Ya. Selanjutnya roh saya melayang-layang ke atas tubuh saya. Bahkan dalam keadaan gelap, roh saya bisa melihat tubuh saya tertinggal. Roh saya berkata begini, loh kok badan saya tinggal? Badan saya tinggal. Benar loh, kalau mati bisa melihat tubuh sendiri. Gak percaya sebentar kan pergi juga. Ya sebentar kita lihat fotonya yang ada di video itu ya. Nanti selesai baru kita lihat ya. Saudara, memang sebenarnya kematian itu indah loh ya. Lalu roh saya berkata gini, loh kok badan saya tinggal. Selanjutnya roh saya mulai berdiri. Ketika berdiri dalam roh, mulai ke samping kiri kanan kayak gini. Seperti patung yang seperti bilang patung gak tanpa pikiran, tanpa berbicara, tanpa kata-kata, cuma hanya melihat kayak gini. Semua bisa bergerak, bisa melihat kayak gini, saudara. Gak ada pikiran macam-macam, saudara. Tiba-tiba roh saya berkata gini, mau kemana? Saudara, mau ngomong begini, mau melanggar gak bisa, saudara. Karena alam roh itu gelapnya luar biasa. Selanjutnya roh saya berkata gini, Tuhan, mau kemana? Waktu sebut Tuhan, ternyata tiba-tiba ada malaikat hadir di samping kanan saya, saudara. Sekitar 2 meter dari roh saya itu, saudara. Ketika malaikat hadir, saudara, 5 malaikat itu hadir. Saat itu tempat di sekitar itu langsung terang. Akhirnya roh saya berkata begini, ini malaikat yang terbaik, pasti membawa saya ke jalan yang benar. Yang tadinya saya berada dalam kegelapan, tiba-tiba malaikat yang satu dia narik tangan saya masuk dalam terang itu.